Salam Rahayu. Sahabat, kesadaran itu bergerak dua dimensi. Jika kesadaran bergerak keluar, maka apapun yang diketahui hanyalah materi. Dan jika kesadaran bergerak ke dalam, maka apapun itu yang diketahui bukanlah materi. Tetapi pada kenyataannya materi dan non-materi adalah satu kesatuan. Namun yang nyata ini jika dilihat oleh indera mata, maka hanyalah tampak sebagai materi. Dan kenyataan ini jika dilihat dari dalam, bukan dengan indera, tetapi dari pemusatan tampak seperti bukan materi. Realitas adalah satu, namun dapat dilihat dari dua cara, yaitu dengan melalui indera dan tidak melalui indera. Semua teknik adalah keterpusatan, namun intinya adalah membawa ke sebuah titik di dalam diri, di mana indera-indera seperti tidak berfungsi, namun sebenarnya indera telah terlampaui. Misalnya ketika engkau melihat melalui mata, tapi bukanlah mata sebenarnya yang melihat, mata hanya bukaan untuk melihat, tetapi sang pelihat ada di belakang mata, jadi yang terlihat melalui mata bukanlah karena mata yang melihat. Itulah walaupun engkau memejamkan mata ketika tidur, engkau tetaplah dapat melihat apapun di dalam mimpi penglihatan gambaran. Itu karena sang pelihat ada di balik indera. Dia akan bergerak keluar melalui indera, namun jika inderamu engkau tutup, sang pelihat tetaplah berada di dalam. Jika si pelihat atau kesadaran ini terpusat dan tiba-tiba menjadi sadar dengan dirinya sendiri, dan jika ketika itu engkau pun menyadari diri engkau sendiri, maka engkau telah menyadari keberadaan total, karena engkau dan keberadaan adalah kesatuan, bukan dua hal terpisah. Namun untuk menyadari diri sendiri engkau perlu memusatkan perhatian. Yang dimaksud di sini adalah keterpusatan, yaitu kesadaran tidak terbagi ke segala arah, dan kesadaran tidak bergerak kemana-mana namun tetap diam di dalam dirinya sendiri. Memang cukup sulit untuk tetap berada di dalam karena bagi pikiran engkau, pemikiran bagaimana untuk tetap berada di dalam telah menjadi gerakan keluar, dan itulah engkau mulai berpikir, pemikiran tentang bagaimana yang di dalam itu adalah sesuatu milik yang ada di luar, bukanlah milik yang ada di dalam, karena pusat yang terdalam dirimu hanyalah murni kesadaran, sedangkan setiap pemikiran datang hanya dari luar. Engkau tidak dapat memikirkan atau menghasilkan pikiran dari dalam kesadaran, jadi jika engkau berpikir tentang diri, jiwa, batin, engkau sedang tidak berada di dalamnya, karena semua pemikiran datang dari luar dan semua itu bukan milik engkau, milikmu hanyalah yang di dalam, yaitu kesadaran murnimu. Untuk mendapatkan kesadaran engkau dapat menggunakan beberapa perangkat. Untuk bisa melemparkan dirimu ke dalam kesadaran, pusat ini selalu memerlukan pendekatan secara tidak langsung, karena tidak bisa mendekatinya secara langsung, dan hal mendasar ini harus dipahami dengan jelas. Contoh, ketika engkau sedang bermain, kemudian engkau merasa bahwa hal itu akan membahagiakan, bahwa diriku bahagia dan aku menikmatinya. Disitulah kebahagiaan secara halus telah tertinggal di belakang. Kemudian ada seseorang mengikuti apa yang kau katakan, dia juga menginginkan kebahagiaan. Dia berkata jika kebahagiaan tercapai dengan bermain maka aku pun akan ikut bermain, dan aku akan mencapainya juga. Dia juga bermain namun dia secara langsung memikirkan kebahagiaan dan kesenangan. Jadi kebahagiaan itu sekarang telah menjadi produk sampingan. Namun tetapi jika engkau benar-benar asyik dan tenggelam di dalam permainan, maka kebahagiaan muncul. Tetapi jika terus-menerus mendambakan dan memikirkan kebahagiaan, maka tidaklah akan terjadi apa-apa, dan permainan adalah awalnya. Fenomena ini rumit dan itulah membutuhkan pendekatan secara tidak langsung. Lakukanlah permainan apapun maka kebahagiaan terjadi, tetapi engkau tidak akan mendapatkannya secara langsung. Inilah perangkat dan tekniknya, yang membawa pada hasil secara tidak langsung. Perhatikan saja tekniknya dan lupakan tentang hasilnya. Hasil itu akan terjadi, namun engkau pun bisa jadi penghalangnya. Seperti seseorang datang belajar meditasi dan mengharap hasilnya, katanya meditasi akan mendapatkan hasil, tapi ternyata tidak terjadi apa-apa, dan sebenarnya mereka melakukan hal benar, tetapi mereka lupa syaratnya, yaitu jangan memikirkan hasilnya terjadi. Engkau harus bertindak dan tenggelam di dalam meditasi, namun hasilnya tidak akan langsung. Hasil akan datang sendiri saat engkau sudah asyik tenggelam total dalam meditasimu,
sehingga ruang batinmu kosong. Semua teknik menuju terjadinya spiritual selalu bersifat tidak langsung, karena spiritual itu tidaklah instan. Salam Rahayu.